Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Candi Prambanan Indonesia, sebuah kompleks candi Hindu abad ke-9 yang megah dekat Yogyakarta, Indonesia. Situs candi Hindu terbesar di Indonesia didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Situs warisan dunia UNESCO, arsitekturnya yang tinggi dan runcing memamerkan ukiran yang rumit, termasuk relief Ramayana, dan menampilkan kuil Siwa utama dengan patung Siwa, diapit oleh kuil Wisnu dan Brahma, di samping banyak kuil yang lebih kecil. Dan seperti inilah komentar kagum masyarakat ASEAN mengenai candi tersebut. Lembah Bujang Tempel yang ada di Kedah adalah awal peradaban Melayu di dunia, bahkan lebih megah dari kandang sapi. Peradaban kuno orang-orang Hamar yang mungkin pernah mereka kuasai di Indonesia bagian atas, Prambanan Melayu Tempel. Dari peradaban Jawa bodoh bukan Melayu kalau Melayu di Indonesia. Tempelnya hanya ada di Sumatera, itu pun dipengaruhi oleh Jawa. Dan kuil Malaysia, apakah Indonesia adalah Hindu sebelumnya? Tidak ada Indonesia dulu punya agama Hindu, khususnya orang Bali. Iya, dan tidak spesifik di Bali saja. Hindu dan Buddha adalah agama utama sebelum ajaran tentang Islam menyebar di kepulauan. Seperti yang Anda dapat menemukan kuil Hindu dan Buddha di sana. Islam kan agama terakhir. Sebelum Islam datangkan memang masa Hindu-Buddha itu peninggalan Hindu. Nanti diklaim Malaidis sebagai peninggalan Melayu. Salah satu bukti peradaban kerajaan Indonesia kuno mulai dari Sriwijaya, Majapahit, Mataram, Kesultanan Riau, Kesultanan Aceh, Singaraja, Singasari. Mengapa Anda mulai sehat dengan menghasut Mr. Nawaz? Ini jauh lebih tua dari Angkor Wat. Angkor Wat dibangun oleh orang India bukan orang Hamar, karena sangat jelas terlihat kuil Hindu. Jangan berbohong kepada dunia orang Skotlandia. Meniru budaya Hamar. Ibumu Kamboja tidak pernah mengatakan itu. Komentar ini dari Siamland. Kuil Hindu terindah di Asia Tenggara, Kamboja itu asli. Tampak begitu indah, menyalin Kamboja. Kamboja adalah asal segala sesuatu di dunia. Sayang sekali ketika seorang terpelajar dari negara yang menyatakan dirinya kaya berkomentar dengan cara memprovokasi, menghina dan mengejek negara anggota ASEAN. Negara saya memiliki sejarah panjang dengan raja-raja yang melindungi tanah dari menjadi koloni barat dan menjaga budaya, tradisi, adat istiadat dan pakaian nasional kita. Dengan bukti sejarah berkelanjutan yang tidak pernah dilanggar. Suatu hari, orang-orang Kamboja mulai menyalin segala sesuatu dari Thailand, bahkan pakaian tradisional Thailand, lalu mengklaim sebagai asal segala sesuatu dan menuduh orang-orang Thailand mencurinya. Siapa yang lebih malu? Sayangnya sejarah itu ditulis oleh Thaines, tidak berdekatan dengan orang luar. Menurut pernyataan Anda berarti bahwa Kamboja atau Hamar melompat dari mana dan menyalin seluruh barang Anda. Maka sejarah dunia harus meninggalkan kelas di semua tingkatan. Dia sangat terobsesi dengan Kamboja. Dia selalu menyebut Kamboja, bahkan postingan ini tidak ada hubungannya dengan Kamboja. Dia cemburu. Di Thailand mengajarkan Anda untuk cemburu dan menggertak orang lain, atau ini sikap negaramu. Saya setuju. Dari Kamboja hormat. Terima kasih atas rasa hormat Thailand juga. Hati-hati, orang Kamboja mungkin melihat ini. Mereka akan mengklaimnya sebagai milik mereka sendiri. Mengapa orang-orang Kamboja tidak mengklaim bahwa kerajaan Hamar milik mereka? Jadi Hamar membangun kuil ini juga. Mereka mengklaim bahwa mereka membangun semua kuil dengan gaya arsitektur ini di Thailand. Tetapi setelah ditunjukkan bahwa gaya arsitektur ini ada di hampir semua negara ASEAN, mereka tiba-tiba mengatakan kepada orang lain untuk pergi mempelajari sejarah, yang pada dasarnya merupakan cara untuk menghindari pertanyaan yang mereka tidak tahu bagaimana menjawabnya ini. Ini menggelikan. Arsitektur semacam ini disebut arsitektur kuil Hindu-Buddhis. Tidak ada yang namanya arsitektur kamar, seperti yang Anda klaim dibangun oleh orang-orang Hamar sejak abad 1. Ketika A Record of Cambodia yang ditulis oleh seorang diplomat Cina dan dinasti Yuan abad ke-13, disebutkan dalam bukunya bahwa orang-orang kamar adalah orang-orang yang barbar selatan, tanpa kaos atau sepatu, bahkan raja dan semua istrinya.
Dan yang lucu adalah banyak orang Khamar menolak penelitian dan bukti yang dapat diandalkan, tetapi menggunakan platform online untuk mengklaim budaya Thailand. Saya merasa sedih untuk negara saya, Thailand, karena berada di samping negara yang kurang berkembang ini, di mana orang-orang tidak memiliki pengetahuan tetapi bertindak seperti ahli online. Kenapa orang Thailand begitu berarti? Kalian harus tahu candi ini milik Indonesia ya. Orang kami tidak pernah bilang candi ini milik kami. Tapi bagi Siam orang selalu menggonggong Angkor Wat milik Thailand. Sialan bro, kenapa kalian ingin jadi kami begitu jahat? Masya Allah, macam mana pada zaman dahulu memperbaikinya. Tapi candi di Lembah Bujang di Kedah lagi besar. Waspadalah terhadap orang Khamar. Sekedar ngasih tahu aja, ada negara yang dipenuhi orang-orang Denial Syndrome. Dari rakyat sampai pejabat, mereka halusinasi dan tidak bisa menerima kenyataan kehidupan. Mereka selalu ingin mencari validasi dari dunia, tapi nyatanya mereka hanya golongan orang-orang bodoh yang ngaku pintar dan kaya. Mereka selalu berpikir bahwa fakta kebodohan mereka adalah hoax dan berpikir hoax adalah fakta, yaitu Malaysia, negara dengan populasi penyakit jiwa yang serius. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa sholat dan zakat. Bagi orang mampu jangan lupa untuk bersedekah. Jangan lupa juga dukung channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe, serta bunyikan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.